malam ini ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Ada. Kesulitan tentang apa itu? Untuk diamnya lama, bisa diam. Oh. Diganggu terus diamnya lama, bisa diam. Diam itu kan penyikapan, nggih, disikapi dengan diam. Jadi diam itu adalah wahyu pancalaku atau iman, baik sebagai sikap maupun sebagai sifat. Jadi wahyu pancalaku atau iman sebagai sikap ataupun sebagai sifat itu kalau disimpulkan adalah diam. Kesimpulannya itu diam. Kalau panjenengan mengalami kesulitan diam, merasa mengalami kesulitan diam, berarti panjenengan belum begitu paham tentang wahyu pancalaku. Jadi panjenengan harus merenungi manembah itu seperti apa, bagaimana, manunggal itu seperti apa, bagaimana. Kalau sebagai sifat, pasrah itu seperti apa dan bagaimana, menerima itu seperti apa dan bagaimana, itu jenengan harus berusaha paham di situ. Kalau tidak paham, kurang mengerti, sudah pasti diamnya itu sulit. Karena kita belum terbiasa diam. Kebiasaan kita itu kepo, ambil tahu urusan orang, cari tahu masalah orang, kebiasaan kita di situ. Jadi diam itu belum terbiasa. Jadi kalau kurang mengerti, kurang paham, kurang tahu apa dan bagaimana itu wahyu pancalaku, sudah pasti diamnya susah, sulit. Padahal diam itu hanya penyikapan saja. Jadi apapun disikapi dengan diam. Nah, diam ini hanya ada di ranah samadhi, bukan di ranah patrap. Adanya di ranah samadhi. Artinya, ketika bersamadhi, mendengar itu, melihat itu, terpikir itu, diam. Sikap kita itu diam, kita sikapi dengan diam. Artinya, tidak mengeluh, tidak protes, tidak instruksi, tidak terpengaruh, tidak terbawa. Nah, maksudnya itu seperti itu. Tidak menebak-nebak, tidak menduga-duga. Maksudnya seperti itu. Bisa paham masnya? Terima kasih. Yang lain ada yang mengalami kesulitan? Ayo ngomong, saya nanya. Ada yang mengalami kesulitan yang lain? Halo? Belum ada, Pak. Ya? Belum ada. Belum ada. Saya nanya ada yang mengalami kesulitan enggak? Kok belum ada? Berarti minta kesulitan jenengan. Enggak, Pak. Saya nanya ada yang mengalami kesulitan tidak? Tidak. Nah gitu, jawab deh, pokoknya intinya jawab gitu loh. Kalau enggak jawab, sayanya bingung. Jadi saya enggak ingin panjenengan mengalami kesulitan, itu saya enggak mau tuh. Makanya saya cerewet nanya, ada yang mengalami kesulitan, ada. Kalau panjenengan mengkaji diri di sana-sana, enggak mungkin ditanya seperti itu. Pokoknya ngikut aja apa katanya guru itu, panjenengan suruh ngikut aja. Enggak akan ditanya kesulitannya di mana, mengalami kesulitan apa tidak, itu enggak akan ditanya. Nah, kalau saya enggak mau, karena saya tahu mengalami kesulitan itu, waduh, pening di kepala.
capek orang mengalami kesulitan itu. Makanya saya tidak ingin panjenengan mengalami kesulitan. Nah, untuk mengetahui kan yang mengalami panjenengan, makanya saya harus bertanya pada panjenengan. Kalau yang mengalami kan panjenengan. Sebentar dulu, nanti sekali lagi saya nanya, ada yang mengalami kesulitan apa tidak? Ada. Panjenengan mbaknya? Sama seperti bapaknya, bagaimana itu? Diam itu bukan tentang durasi waktu. Diam itu kan bergantung proses. Nah, kalau prosesnya 1 menit, ya mesti bisa menyikapi dengan diam 1 menit. Jangan minta lebih, wong prosesnya 1 menit. Nah, kalau prosesnya 1 detik, ya menyikapi dengan diam ya 1 detik. Jadi diam ini bergantung di proses. Kalau tidak ada proses, untuk apa diam kok nggak ada proses? Jadi diam itu adalah menyikapi semua proses yang dialami ketika bersamadi. Artinya durasi diam ini kan bergantung dari prosesnya, lama apa tidak prosesnya ini. Nah, kalau prosesnya sebentar ya berarti diamnya sebentar kan? Seperti itu. Nah, kalau panjenengan ingin lama bisa diam, yo gimana ya? Ya harus tidak ada proses di situ. Nanti kalau nggak ada prosesnya dengan protes, kok saya samadhi nggak mengalami apa-apa ya? Nah, kacau lah gitu. Terlatihnya panjenengan diam ketika bersamadi, menghadapi proses-proses ini, lah ini nanti akan berdampak ketika panjenengan bermasyarakat, gitu lah. Ketika panjenengan bermasyarakat nantinya ketemu sama orang yang ngeyel, panjenengan bisa diam. Ketemu orang yang nakal, panjenengan bisa diam. Ketemu orang yang macam-macam, panjenengan bisa diam. Nanti dampaknya itu ketika panjenengan bermasyarakat. Nah, latihannya ketika panjenengan bersamadi ini tadi. Selain itu ada kesulitan lagi apa tidak? Nah, yang lain. Kadang kesulitan ini mau menyatukan ini, ada biasa rasa yang ini, untuk menyikapinya juga kan, untuk dia bisa diam. Gimana itu kurang jelas? Kita bersama di dalam itu kan ada kayak tapi dia lari ke sana kemari terus gitu. Itu biarkan. Kan diam kita. Nah, jadi biarkan dia mau pikiran dia lari ke sana, ingat itu, ingat ini, ingat ono, ingat ene, diem aja, nggak usah diapa-apain, lebih mudah kan? Apa-apanya berarti posisi kita punya ini, biarin aja, dibiarkan saja gitu. Pikiran ingat pekerjaan dikendalikan itu sulit. Pikiran ingat pacar dikendalikan itu sulit. Pikiran ingat selingkuhan dikendalikan itu sulit. Pikiran ingat apa saja dibiarin, sulitnya di mana? Labang dibiarkan, nggak diapa-apain. Itu namanya diam. Dibiarkan itu namanya diam itu. Nah. Oke. Nggak diapa-apain. Jadi pikiran ke sana-sana itu nggak diapa-apain, dibiarkan aja. Terserah lo mau ngayam kemana, mau ngeluh, terserah lo, gitu. Tetap tidak peduli, gitu. Tetap tidak peduli. Oke. Nah.
Cuma gitu aja, gampang kan aslinya. Jadi jangan berusaha melawan pikiran, jangan berusaha mengendalikan pikiran, jangan. Nah kalau seperti itu berarti panjenengan tidak berwahyu pancalaku. Coba baca itu wahyu pancalaku seperti apa. Kita ngambil satu ayat, kita ngambil 3 ayat daripada wahyu pancalaku atau iman sebagai sifat. Kalau panjenengan sudah pasrah kepada saya, apapun keputusan saya panjenengan sudah terima, apapun yang akan saya lakukan panjenengan sudah persilahkan. Panjenengan mau apa? Kalau saya ludahi mau apa? Itu apa penggambarannya itu seperti itu. Jangan saya ludahi, saya bunuh sekalipun panjenengan tetap diam. Kalau berontak berarti pasrahnya panjenengan kan pura-pura. Tidak terima senang berarti kan pasrahnya panjenengan pura-pura saja itu. Kalau benar-benar pasrah, benar-benar menerima, benar-benar mempersilahkan, kan tidak ada yang bisa diperbuat. Oke. Maka itu sudah diperjanjikan, sudah distempel itu dalam kitab Lauhul Mahfud. Mau apanya dengan itu sudah diperjanjikan, itu ada stempelnya di Lauhul Mahfud itu, bahwasanya siap pasrah, siap menerima, siap mempersilahkan. Apa? Itu. Jadi biarkan aja, mau itu biarin aja. Datang sundel bolong biarin, nggak usah diapa-apain, biarin. Datang mak lampir biarin. Datang nabi wali biarin, nggak usah diapa-apain. Datang iblis, datang dajjal, datang Allah, biarin. Sulitnya di mana? Wong cuma dibiarin. Sulitnya di mana? Sulitnya itu kita terbawa. Saya ambil contoh nonton sinetron berjudul Ratapan Anak Tiri. Nonton sinetron di televisi judulnya Ratapan Anak Tiri. Kita nonton nih, ingat nonton loh ya. Di dalam sinetron itu si anak tiri disiksa sama ibu tirinya, kita nangis. Hubungannya apa itu? Kan kita nonton itu televisi ya. Benci jengkel sama ibu tiri yang nyiksa anak. Ini hubungannya apa? Lah wong cuma nonton Pak. Di luar sinetron itu anak tiri itu ya tidak tersiksa. Di luar sinetron itu yang berperan jadi ibu tiri pun bukan orang jahat. Kenapa kita harus terpengaruh sama ibu tiri dalam sinetron itu? Kenapa kita harus terpengaruh sama anak tiri di dalam sinetron itu? Lalu kita itu penonton, dan itu hanya sinetron. Nah, ini sama dengan proses yang terjadi di dalam samadhi itu seperti itu, gitu. Seperti itu. Nah, gimana? Nah, yang biasa terbawa itu bahwa ketika kita sudah lama bersamadhi, kaki kayak terangkat. Otomatis mungkin kita kasih lemas kembali, turun. Nah, di situ kita kembali ke bagian yang lain. Seperti pinggang kan lah, dan dia terasa nih gara-gara ini tadi paha ini habis terangkat tadi itu, kita terarah nih ke memikirkan nih tadi di pinggang di akhirnya. Bagaimana? Padahal itu kan seakan nggak terangkat beneran kan? Kan seakan-akan saja, seakan-akan duduk bersila, seakan-akan tubuh kita itu terangkat, seakan-akan. Nggak beneran itu. Nggak beneran itu, hanya seakan-akan saja. Mau terangkat, mau terbang, biarin aja. Nanti kalau sedang patrap, kalau sedang samadhi, tubuhnya terangkat,
tahan sekuat mungkin menggunakan ajian ini, menggunakan japa mantra ini, pasti sulit. Tubuhnya terangkat, biarin aja. Sulitnya di mana? Cuma dibiarin aja. Coba jenengan pikir aja. Dibiarin aja. Nah, kalau di itu ini ya mungkin sulit, kalau di itu ini mungkin sulit. Ini dibiarin aja sebenarnya. Ya? Mau badannya terbang, mau kakinya terangkat, mau pikirannya kacau, kita udah pasrah. Jadi biarin aja, mau diterbangkan, mau dikacaukan, biarin aja. Bahkan mau dibunuh, mau dimatikan sekali, biarin, udah pasrah. Biarin aja. Toh itu hanya sinetron. Toh itu hanya seakan-akan. Nah, seakan-akan ini nggak beneran loh. Sinetron itu nggak beneran loh. Nah. Puncaknya adalah Manunggal Jati, di mana konon katanya Tuhan itu berada. Di situ realita kenyataannya adalah tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Untuk mencapai itu, panjenengan harus bisa menghadapi apapun dengan tidak apa-apa dulu. Proses itu menyenengan diam, proses itu menyenengan diam. Karena jenengan akan menuju, akan sampai di suatu tempat yang dimana di situ nggak ada apa-apa. Oke. Tapi bisa menyadari pada dalam posisi keadaan tidak. Ini terlepas dari itu. Intinya bisa menyadari atau tidak bisa menyadari, kita tidak apa-apa. Nah, menyadari atau tidak bisa menyadari, kita bisa diam. Itu intinya itu di situ. Paham? Kadang kita saat mau masuk ke wilayah itu merasa mengalami rasa takut kayak yang diceritakan nanti, jangan sampai kita ke Raga Sukma itu kan. Mau ke Raga Sukma atau tidak, diam saja. Mau ke surga, mau neraka, diam saja. Intinya di situ. Benang merahnya di situ. Kalau belum bisa diam, tidak akan bisa. Manunggal Jati tidak akan bisa. Saya kasih gambaran. Ketika segelas wedang teh dalam cangkir ini saya tuang ke sini dan ini diam, baru bisa terisi kan. Coba kalau ini saya tuang, ininya begini, kira-kira bagaimana? Bukan tumpah, tidak bisa terisi, tidak bisa terisi. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, ketika kita bersamadhi berarti kita mempersiapkan diri kita untuk hidup kita. Oke Mas ya. Dan mungkin yang perlu panjenengan ketahui tentang kehebatan diam. Jadi jenengan jangan anggap remeh diam itu ya, jangan anggap remeh. Sniper
itu syaratnya diam. Hewan-hewan pemangsa untuk mendapatkan mangsanya itu harus diam. Sniper untuk bisa tepat sasaran harus diam. Manakala jiwa raga kita diam, maka jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Maka hidup kita ini adalah ruhnya maha hidup. Ruhnya maha hidup dengan maha hidup tidak ada bedanya. Seperti semangka dibelah dua, seperti pinang dibelah dua. Kalau maha hidup itu maha kaya, berarti rohnya maha hidup juga maha kaya. Nah, kalau maha suci itu maha sakti, berarti ruhnya maha suci juga sakti. Kalau maha hidup itu maha kuasa, berarti ruhnya maha hidup juga maha kuasa. Sebab karena itu dikatakan bagaikan pinang dibelah dua. Tidak ada bedanya. Sama persis antara ruh maha hidup dengan maha hidup. Nah, kalau sudah seperti itu, ada yang lebih sakti dari diam. Ada yang lebih hebat dari diam, ada yang lebih kuat dari diam. Ilmu apapun coba. Ilmu apapun itu belum tentu hasil dari kemanunggalan antara ruhnya Tuhan dengan Tuhan. Itu sehebat apapun itu olahan otak. Jadi jenengan jangan meremehkan diam. Karena dengan berhasil diam, kita manunggal jati. Manunggal jati, raga, 4 anasir dengan hidup ini bersatu. Itu yang dimaksud manunggal jati. Dalam keadaan manunggal jati yang dipertahankan, tidak ada sesuatu apapun yang tidak bisa panjenengan lakukan kalau panjenengan mau. Ini bahasa saya simpel loh ya. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa panjenengan lakukan kalau panjenengan mau. Dalam keadaan manunggal jati loh ini ya. Nah, kalau sudah seperti itu kurang apa? Maka jangan cari lain selain diam. Karena hanya dengan diam kita bisa manunggal jati. Dalam keadaan manunggal jati ini sudah pernah videonya saya buat. Sudah pernah. Dalam keadaan manunggal jati, kalau panjenengan tidak suka dengan hidung panjenengan yang terlalu mancung, dibuat pesek bisa. Kurang apa? Bibir panjenengan kurang sensual, ingin mempunyai bibir sensual, diubah menjadi bibir sensual bisa, tanpa injeksi, tanpa operasi. Kurang apa? Padahal hanya diam saja, ya. Hanya diam aja. Tidak membaca doa sekian ribu, tidak membaca japa mantra, tidak. Tidak sibuk melakukan ini, melakukan itu, tidak. Hanya diam aja. Ayo, pilih mana? Lah ini panjenengan jangan percaya begitu saja dengan apa yang saya sampaikan. Panjenengan harus bisa membuktikan sendiri. Nah, caranya membuktikan panjenengan harus manunggal jati, dan manunggal jati ini dipertahankan. Semakin manunggal jati ini dipertahankan,
panjenengan akan semakin manunggal dengan alam semesta. Bahkan yang dimaksud Tuhan, tanpa berupaya, tanpa bersusah payah, tanpa mencucurkan keringat. Nah, syaratnya hanya melakukan patrap, samadhi, di dalam samadinya diam. Hanya seperti itu toh. Nggak aneh-aneh, nggak macem-macem. Bahkan tidak membayar pajak. Bahkan tidak membayar pajak. Nah, hanya seperti itu aja. Kalau mencari petunjuk, mencari wisik, mencari gambar, terlalu kecil. Terlalu kecil. Nggak perlu mengkaji diri menggunakan wahyu pancagaib. Tinggal melamun aja bisa. Kalau hanya mencari gambaran-gambaran. Ya. Sehari penuh beraktivitas. Nah itu kan capek. Nah, tidur tek, pasti mimpi. Kalau hanya mau mencari gambaran. Tidak perlu mengkaji diri menggunakan wahyu pancagaib. Tentang ini saya nyatakan ini adalah puncaknya ketinggian. Tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Kalau mengatakan ada yang lebih tinggi dari ini, berarti belum mengerti, belum memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, serta belum mengetahui kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Kalau ada yang lebih tinggi, mestinya saya pindah, ganti aliran, ganti kajian. Saya tinggalkan wahyu pancagaibnya, kalau memang ada. Karena tidak ada, ini adalah ketinggian puncaknya ketinggian, maka apapun yang pernah saya miliki dulu, apapun yang pernah saya pelajari dulu, itu saya semua. Dan saya hanya berpedoman pada wahyu pancagaib. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Kalau ada, ya saya tinggalkan wahyu pancagaib. Ngapain? Lawang ada yang lebih tinggi. Oke, berupayalah tidak terpengaruh oleh apapun proses yang dialami ketika bersamadhi. Karena itu satu-satunya jalan untuk sampai, kalau dalam bahasa religinya, untuk bisa sampai ke hadirat Allah. Itu satu-satunya jalan, nggak ada jalan lain. Paham masnya? Bertanya sedikit. Oke. Berarti sikon manunggal jati itu bisa dibahas sehari-hari, itu Pak, setiap waktu, setiap saat gitu. Makanya manunggal jati itu harus dipertahankan. Berarti kan harus sehari-hari toh. Lah untuk apa kita manunggal jati kalau hanya semenit 2 menit? Dapat apa emangnya? Manunggal jati tadi kan saya katakan harus dipertahankan. Artinya kita hidup dalam 24 jam kan. Berarti harus 24 jam dalam situasi dan kondisi manunggal jati. Itu maksudnya manunggal jati itu dipertahankan, itu seperti itu. Untuk apa kita manunggal jati kalau hanya semenit 2 menit? Emangnya manfaatnya apa? Keuntungan apa? Mungkin kalau boleh tahu kalau rasanya Pak, ada mungkin rasanya manunggal jati itu. Manunggal jati itu bukan rasa. Manunggal jati itu kesadaran tertinggi, kesadaran Tuhan, kesadaran murni, bukan rasa. Apa itu rasa itu? Dalam tataran keilmuan, rasa memang tertinggi. Namun di sini rasa itu nggak ada apa-apanya. Panjenengan ingin menggambarkan saya tentang rasanya manunggal jati. Sudah punya istri nggak? Sudah punya? Pernah
cuki pernah. Nah, ketika panjenengan cuki mencapai kelima, apa yang panjenengan ketahui? Jadi setiap saat Ketika ketika cerot gitu, apa yang panjenengan ketahui? nggak ada rasa, nggak ada adanya plong sekali. Nggak ada. Saya nanya yang panjenengan ketahui apa? Nggak ada. Nggak. Nggak ada berarti panjenengan tahu. Berarti panjenengan tahu. Saya juga punya istri, bahkan banyak. Dan ketika saya berhubungan seks dengan istri saya, dan saya berhasil mencapai puncaknya, saya tidak tahu apa-apa, Mas. Saya ini laki-laki apa bukan, saya tidak tahu. Utang semua yo nggak tahu. Makan apa belum nggak tahu. Saya tadi ngapain juga nggak tahu, semuanya nggak tahu. Kalau ada manusia bisa menggambarkan, bisa menceritakan Manunggal Jati, oh berarti dia Tuhan. Berarti dia Tuhan. Dan saya tidak bisa menceritakan Manunggal Jati itu. Kalau menggambarkan, kurang lebih seperti itu. Ada rasa di situ. Disadari atau tidak disadari, ketika itu seseorang mengalami Manunggal Jati, kalau ada manusia yang mengalami Manunggal Jati dengan kesadaran tinggi, lalu mulutnya tidak sengaja ngomong mobil baby band. Nah, kalau cukinya itu di kamar, mobil baby band itu langsung bluk di kamar itu. Ada yang lebih tinggi dari itu. Ini bukan main-main, Mas. Apa yang sedang kita kaji itu loh seperti itu, Mas. Namun syaratnya tidak mempermasalahkan apapun dulu. Dalam kurung diam. Kalau tidak diam berarti mempermasalahkan. Kalau tidak diam berarti mempermasalahkan. Nah, kalau masih mempermasalahkan sesuatu, belum bisa mencapai Manunggal Jati itu. Belum bisa. Karena di dalam Manunggal Jati tidak ada apa-apa tidak ada. Ingatan, rasa, enggak ada. Enggak ada. Pokoknya enggak tahu lah. Enggak tahu. Oke, Mas. Nah, terus ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain masih ada enggak? Sudah. Yang lain bagaimana? Masih diam itu Pak, juga sama. Masih sama tentang diam itu masih belum Pak. Bisa. Tapi semua pertanyaan dan jawaban tadi kan tentang diam. Jangan paham nggak? Paham. Ya, coba tanya tentang apa? Jangan tentang diam. Kalau soal diam kan sudah dijawab tadi. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Yang lain apa? Gimana? Kita Manunggal Jati Pak, walaupun 1 jam 3 jam itu waktu kita melanjutkan ke bawah sendiri ya. 24 jam itu ke bawah sendiri ya. Iya kan, praktek kita di dalam bermasyarakat kan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dikarenakan diri kita kan dalam sikon Manunggal Jati kan. Nah, diri kita yang dalam situasi dan kondisi Manunggal Jati ini melakukan apapun, rasanya dinikmati, perasaannya dinikmati, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, ini yang dimaksud ibadah. Itulah sebenar-benarnya ibadah.
Dan kalau Tuhan itu memerintah, perintah Tuhan itu hanya itu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah yang dimaksud itu. Bukan yang lain. Kalau yang lain itu bukan ibadah itu. Nah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Bagaimana? Pak, menikmati rasanya kelapa sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang itu. Kalau kita sudah berhasil menikmati tapi lupa mengucapkan terima kasih, itu termasuk proses ataupun terbiasa? Ya tidak apa-apa, asalkan tidak dipermasalahkan. Dan begitu tahu kalau lupa, ucapkan terima kasih. Begitu mengetahui lupa, gitu. Waduh, tadi saya enggak mengucapkan terima kasih. Nah, cepet, jangan waduh, jangan. Begitu ingat tadi enggak berterima kasih, langsung ucapkan terima kasih. Jangan dijeda dengan aduh tadi enggak terima. Nah, seperti itu. Langsung. Karena terima kasih itu kan sabda. Ada lagi? Perbedaan sabda sama firman itu apa, Pak? Kalau sabda itu ada suaranya. Oh, keluar dari mulut. Ada ada kalimat yang terucap. Nah, kalau firman itu enggak. Berarti dalam hati. Ya, tidak peduli. Buku juga, tulisan di buku itu juga termasuk firman. Lalu nggak ada suaranya. Ya kan? Maksudnya Pak, firman itu melengkapi itu maksudnya apa? Soalnya saya pernah nonton videonya gitu. Itu tentang jati diri. Ketika jati diri ini diuraikan dalam hati, maka dia berlaku sebagai firman karena tidak terucap. Nah, kalau jati ini diuraikan dengan lesan, dia sebagai sabda karena terucap. Seperti itu maksudnya. Ada lagi? Untuk sekarang tidak. Yang lain? Tulungagung. Hah? Karena sekarang kan posisi kalau saya ranah plong. Apakah setiap saat itu memang plong itu kita pertahankan terus? Tidak perlu. Tidak perlu. Plong atau lega itu adalah hasil daripada palungguh. Siapapun kita, jika mengalami plong, berarti kita melakukan palungguh itu selesai, tuntas. Makanya diberi motivasi, ketika palungguh, panutup, usahakan sampai plong. Kalau belum plong, belum lega, terus ulang palungguhnya. Karena kalau belum lega, belum plong, berarti palungguh panutup ini belum selesai nih. Ada yang belum duduk itu, entah mutmainah atau amarah atau ada yang belum duduk itu. Makanya harus sampai plong. Oke. Nah, palungguh ini saja sebenarnya kalau hanya urusan dunia, ya, kalau hanya urusan dunia dihadapi hanya dengan palungguh aja udah selesai. Misal contoh, kita gelisah menghadapi utang. Nah, kegelisahan ini kita buat, kita ajak, ya, rasa dan perasaan gelisah ini kita ajak untuk palungguh panutup sampai plong, selesai itu. Tinggal tunggu aja kabarnya, hutang itu pasti lunas. Nah, itu. Ada lagi? Yang lain ada pertanyaan lagi enggak? Saya Pak Wai. Saya masih bingung soal perbedaan antara rasa dan perasaan. Rasa dan perasaan.
itu perasaan. Nah, itu rasa. Pun paham konflik. Rasa itu apa, Pak? Rasa. Rasa itu sesuatu yang bersentuhan dengan wujud kita. Nah, kalau perasaan itu bayangan. Berarti nggak nyentuh kan, cuma bayangan toh. Jadi apapun yang menyentuh wujud panjenengan itu rasa. Karena apa? Ada rasanya kan. Kontak fisik. Nah, iya, ya kata lain kontak fisik. Oke, yang lain. Coba. Hmm. Saya juga pernah nonton di poin itu, poin mengatakan tidak ada bedanya kita dengan Tuhan. Saya merasakan bahasa itu pada sedikit bingung, Pak. Itu mohon penjelasan. Tidak ada bedanya kita dengan Tuhan. Ya. Itu prosesnya seperti apa, Pak? Kita berarti tidak sendiri kan? Ya. Kalau sendiri saya atau aku itu sendiri. Namun jika kata-katanya kita berarti lebih dari satu. Siapakah kita? Kunci, Pauling, Asmo itu yang dimaksud kita. Kita di sini, kita tidak ada bedanya dengan Tuhan. Kita yang dimaksud berarti manunggalnya Wahyu Pancagaib. Manunggalnya sedulur papat kalimo pancer dengan wujud ini. Tidak ada bedanya. Karena aku batinnya manusia, manusia adalah wujud kenyataan dohirku. Nggak ada bedanya. Berarti kalau tidak mengenal Wahyu Pancagaib bingung, Pak. Pasti bingung loh. Bagaimana? Kalau saya tidak memahami Wahyu Pancagaib dengan bahasa itu, ya pasti orang-orang bingung kan? Ya pasti bingung. Iya, bingung. Dan ada bedanya itu dengan Tuhan. Kalau tidak memahami itu ada bedanya dengan Tuhan. Karena itu bukan manusia. Kalau tidak manunggal jati bukan manusia. Masih calon manusia. Belum manusia, masih calon. Nah, yang namanya calon itu bisa dipilih, bisa tidak kan? Ada pertanyaan lain? Wah, udah paham kan tadi? Udah paham, Pak. Ada pertanyaan lagi? Belum ada. Yang lain? Saya Pak Web. Oke. Ini Pak Web, ketika manggil jati, saya kan apa ya? Ketika makan manggil jati biasa saja, tapi si A itu ketemu ini itu kan. Nah itu pada akhirnya nanti apakah hasilnya sama? Maksudnya saya kan belum apa ya, belum ke tahap di manunggal jati itu sampai di mana gitu. Ya nanti tujuannya di mana. Nah kalau dipersamakan dengan tadi yang sudah beristri, ya maksudnya kalau saya kan belum beristri ya seperti itu. Jadi agak sulit untuk mencerna gitu. Sedangkan nanti pas di masyarakat tadi untuk berinteraksi sehari 24 jam kita harus manunggal jati itu kita sebelumnya misalnya sebelum kita ketemu orang-orang itu kita harus manunggal jati dulu apa bagaimana Pak Web? Intinya berarti untuk mencapai ke tahap manunggal jati itu bedanya dengan si A tadi yang seperti ketemu ini itu dan saya yang biasa aja itu apa?
Kalau tentang bermasyarakat nanti setelah selesai manunggal jati itu ada motivasinya sendiri. Kalau motivasinya diberikan sekarang, lupa aja dengan nanti. Jadi itu motivasinya itu mendadak nanti. Ketika panjenengan selesai manunggal jati, nah baru motivasi untuk bermasyarakat nantinya setelah sampai di rumah itu ada sendiri. Nah itu tidak bisa digabung ketika panjenengan masih manekung, tidak bisa karena sudah beda ranah di situ. Kalau manekung atau gembleng panjenengan kan masih berupaya manunggal jati. Nah kalau sudah selesai berarti panjenengan sudah dalam keadaan manunggal jati. Jadi ini beda ranahnya. Kalau tentang mengalami atau tidak seperti ini. Proses yang dialami ketika kita bersamadhi itu adalah karma kita sendiri, dosa-dosanya kita sendiri, luputnya kita sendiri, salahnya kita sendiri, masalahnya kita sendiri. Makanya saya nyatakan bahwa manekung atau gembleng itu adalah penyelesaian. Penyelesaian apa? Penyelesaian seluruh masa lalu. Nah, seluruh masa lalu kita itu akan diselesaikan di manekung atau gembleng ini. Artinya, misal masa lalu saya mempunyai karma 10. Nah, karma 10 inilah yang akan selalu dialami ketika bersamadhi. 10 karma, 10 salah, 10 dosa, 10 luput ini loh yang akan dihadapi ketika bersamadhi. Nah kalau punya karma 100, ya 100 itulah yang akan dihadapi ketika bersamadhi itu gitu loh. Ya, berproses di situ. Karena apa? Karena harus bersih itu, harus dibersihkan. Nah kalau tidak mengalami proses ketika bersamadhi, beruntunglah karena berarti karmanya sedikit kan, salahnya sedikit, dosanya sedikit, luputnya sedikit. Jadi kalau tidak punya salah, tidak punya luput, tidak punya dosa, tidak punya masalah, tidak punya apa, nah karma, lah terus gimana? Ya nggak ada prosesnya, nggak ada, nggak ada yang dibersihkan, tidak ada yang dibersihkan kok, nggak ada yang dibersihkan. Makanya ada salah satu motivasi, ada salah satu bentuk motivasi yang seperti ini, nonaktifkan otak atau pikiran yang itu ya. Satu itu, semakin engkau diam, semakin jiwa raga kita akan dikuasai oleh hidup kita. Apapun proses yang dialami ketika bersamadhi, sikapi hanya dengan diam, jangan yang lain, jangan bla 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 bla. Karena itu akan menghambat proses penyempurnaan masalah-masalah itu tadi. Jadi ketika proses yang terjadi, proses yang dialami ketika bersamadhi ini dipermasalahkan, maka dia proses penyempurnaannya itu akan terganggu. Makanya ada sudah selesai manekung, sudah selesai menggembleng, tapi setelah pulang sampai di rumah masih mengalami masalah. Artinya ini belum tuntas nih masalah di sini, belum terselesaikan seluruhnya. Dan ini terjadi berarti ketika dia bersamadhi, dia masih mempermasalahkan, ada beberapa masalah, ada beberapa proses yang dipermasalahkan di situ, dan itu tidak selesai. Proses penyempurnaan ini maksimalnya ada di patrap samadhi mijil sampurno. Ketika kita sampai di tahapan kedua di dalam manekung atau gembleng, melakukan patrap samadhi mijil sampurno, samadhinya bisa lama, bisa bertahan lama. Ini enak nggak enak bisa bertahan lama, bisa diam atau tidak bisa diam bisa bertahan lama. Maka proses penyempurnaan ini akan semakin luas, semakin luas, semakin luas, semakin luas. Nah kalau samadhinya sebentar, ya berarti proses penyempurnaannya ya ciut, sempit. Oke.
Jadi ketika panjenengan bersamadi, mengalami proses itu, mengalami proses ini, sikapi saja dengan diam. Nggak usah diapa-apain. Karena apa? Karena itulah karma-karmanya. Dosa-dosanya, salah-salahnya, luput-luputnya yang sedang disempurnakan. Ada pertanyaan lain? Ketika tadi itu karma-karma kita yang belum selesai, pada saat kita gembleng, dari kita sudah pulang nih nanti, apa kira-kira bisa selesai Pak? Kita melakukan patrap sama menjadi sampurna Pak? Harus selesai ketika manekung atau gembleng. Ya misalkan ada enggak selesai. Jangan berbicara misal. Jangan berbicara misal. Sampai di tahapan manekung atau gembleng ketiga, yaitu patrap, samadhi, mijil, toto lenggah. Bahkan sudah sampai di tahapan keempat manekung atau gembleng, yaitu patrap, samadhi, manunggal jati. Kok masih mengalami proses? Berarti ini tadi loh, di mijil sowan, patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurna. Ini ada proses yang belum selesai di situ. Makanya terbawa ke tahapan selanjutnya. Makanya agar supaya proses penyelesaian ini tuntas, jangan permasalahkan proses apapun yang panjenengan alami, supaya selesai di sini gitu. Pulang itu dalam keadaan fitrah, pulang itu dalam keadaan bersih, suci, tanpa apapun, seperti halnya bayi yang baru lahir. Nah, agar supaya tidak jadi masalah, sikapi saja dengan diam apapun prosesnya. Toh itu hanya proses, hanya sinetron seperti yang saya umpamakan tadi. Oke, yang lain ada? Yang dari Tulungagung bagaimana kok diam aja? Berbun. Yang dari Lampung. Ya patrap kok banyak dalam keadaan tadinya enak, yang udah selesai ulang lagi kok nggak enak. Ya ada rasa nggak lama loh. Penyikapannya loh. Itu menandakan palungguh panutup panjenengan ndak beres. Makanya sering dimotivasi kalau melakukan palungguh panutup harus sampai plong, sampai lega. Jadi kalau belum mengalami lega, plong, itu ulang terus palungguh panutup itu. Terus diulang, ulang terus sampai plong, lega. Seperti itu Mas ya. Ada lagi? Mbaknya? Tulungagung bagaimana? Tentang sejatinya manusia yang sejati, Pak. Itu bagaimana, Pak? Tentang sejatinya manusia yang sejati adalah wujud kenyataannya Tuhan. Nah, kalau manusia yang sesungguhnya adalah wujud kenyataannya Tuhan, layakkah kita? Sebagai perwujudan Tuhan, layakkah kita? Selama ini kita mencerna Tuhan itu maha ini kan. Nah, kita yang menjadi wujudnya Tuhan itu seperti itu enggak gitu. Nah, kalau enggak ya harus manunggal jati. Harus manunggal jati.
Ada lagi yang lain. Yang manunggal jati sudah lama ada berapa orang sekarang? Selain yang dari Aceh, yang dari Lampung, sudah 2 malam ini. Yang dari Aceh sudah. Berarti yang dari Aceh kan yang tertunda kemarin lah. Dari Aceh 4. Ya. Dari Lampung 2. Kalau malam ini panjenengan spiritual panjenengan saya temani untuk mencapai manunggal jati, apakah panjenengan sudah siap mempertahankan manunggal jati? Ayo, yang manunggal jati ini bagaimana, kok diam aja? Siap. Siap. Tidak menyesal? Benar. Benar. Soalnya di dalam manunggal jati, di dalam situasi dan kondisi manunggal jati, ini sudah berhenti mencari yang dimaksud Tuhan. Harus berhenti mencari Tuhan, itu harus berhenti. Mencari surga harus berhenti. Menghindari neraka harus berhenti. Tidak nyesal? Berarti tidak ada pencarian apapun. Tidak ada. Apa yang dicari? Tidak punya. Lawang sudah manunggal jati. Apa yang mau dicari? Tidak nyesalin. Satu. Yang kedua, kebersihan otak atau pikiran panjenengan yang sudah fitrah, sudah suci. Kebersihan hati atau batin panjenengan yang sudah fitrah, sudah suci. Kebersihan kelamin atau syahwat panjenengan yang sudah fitrah, sudah suci. Ini harus dijaga. Jika perlu hingga tetes darah penghabisan. Sanggup panjenengan? Ayo. Sanggup nggak? Halo? Sanggup. Oh, diam saja sih. Nah, itu 2. Yang ketiga, ketika ada orang yang membenci panjenengan, panjenengan harus membalasnya dengan cinta. Panjenengan sudah tidak bisa membalas membenci lagi, itu tidak bisa. Artinya rugi besar di sini. Kemenangan ada pada orang yang membenci kita. Lawang kita tidak bisa membalasnya dengan benci lagi. Kita harus membalasnya dengan cinta. Nggak nyesel panjenengan? Kalau ada yang mengfitnah panjenengan, panjenengan sudah tidak bisa membalasnya dengan fitnah lagi. Panjenengan harus membalasnya dengan kasih. Nyesal nggak nanti? Kalau ada orang yang menyakiti panjenengan, panjenengan sudah tidak bisa dendam lagi. Panjenengan harus membalasnya dengan sayang. Sudah tidak bisa dendam lagi, tidak bisa membalas menyakiti lagi, tidak bisa, sama sekali tidak bisa di sini, tidak ada kompromi, sangat tidak bisa. Sanggup? Tidak nyesal? Panjenengan juga sudah tidak bisa lagi mencari-cari kesalahan orang lain, itu sudah tidak bisa lagi. Mencari-cari kekurangan orang lain sama sekali sudah tidak bisa lagi di posisi manunggal jati ini. Mencari-cari kejelekan orang lain untuk dihakimi, untuk diadili, bahkan untuk dihancurkan, sudah tidak bisa sama sekali. Di ranah manunggal jati ini sama sekali sudah tidak bisa. Tidak ada kompromi di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, panjenengan akan mengalami banyak kerugian di situ. Bagaimana itu? Siap panjenengan? Siap. Ingat,
bermasyarakat dimanapun, panjenengan harus dalam keadaan menebar cinta kasih sayang Gusti. Oke, berani. Kalau di ajaran lain, kajian lain, panjenengan masih oke dengan alasan hilap, lupa, boleh. Di sini tidak ada kompromi. Semua itu harus dihentikan. Karena jika tidak, panjenengan akan jatuh kembali menjadi orang awam. Gagal manunggal jati. Kalau sudah gagal manunggal jati, kembali menjadi orang awam, panjenengan mau berspiritual lagi, akan mengalami kesulitan totalitas. Kesulitan panjenengan dalam berspiritual itu totalitas. Artinya kehidupan panjenengan jauh lebih parah dibanding orang awam kalau sudah seperti itu. Ini bukan ancaman, tapi ini memang seperti itu kenyataannya. Memang seperti itu kenyataannya. Sebab ini adalah laku suci. Ini adalah laku suci. Suci adalah bahan kita, asal usul kita, dan tujuan kita, dan milik kita. Jadi kalau mau selamat, mau sempurna, jangan keluar dari ranah suci. Patrap samadhi mijil sowan adalah bentuk upaya untuk mempertahankan kebersihan otak atau pikiran. Ketika panjenengan tidak melakukan patrap samadhi mijil sowan, berarti otak atau pikiran panjenengan dalam keadaan tidak terjaga. Patrap samadhi mijil sampurno adalah bentuk upaya untuk menjaga kebersihan hati atau batin. Artinya, jika panjenengan tidak melakukan patrap samadhi mijil sampurno, berarti hati atau batin panjenengan dalam keadaan tidak terjaga. Artinya, pasti akan kemomoran, pasti akan ternoda, pasti akan terkotori. Sedangkan patrap samadhi mijil toto lenggah adalah bentuk upaya untuk menjaga kebersihan kelamin atau syahwat. Artinya jika panjenengan tidak melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, berarti kelamin atau syahwat panjenengan dalam keadaan tidak terjaga. Artinya, kesimpulannya, walaupun panjenengan sudah berhasil nantinya saya temani manunggal jati, panjenengan tetap tidak bisa meninggalkan patrap samadhi mijil sowan, meninggalkan patrap samadhi mijil sampurno, meninggalkan patrap samadhi mijil toto lenggah. Itu tidak bisa, karena tiga itu untuk menjaga tiga singgasananya Maha Suci yang ada di dalam diri kita. Toh tidak berulang kali. Patrap samadhi mijil sowan hanya dilakukan sekali dalam sehari malam, sehari semalam, setiap hendak tidur. Asli ndak berat itu. Wong cuma dilakukan sekali sehari semalam ketika hendak tidur. Sedangkan patrap samadhi mijil sampurno dilakukan setiap kali kita merasa tidak nyaman, tidak tenang, tidak enak, gelisah, risau, takut, galau. Kalau tidak perlu dilakukan. Tidak berat kan? Nah, kalau sehari semalam itu dalam keadaan
plong, lega, tenang, bahagia, berarti patrap samadhi mijil sampurno tidak dilakukan, terkecuali jika hendak menyempurnakan arwah dari makhluk yang belum sempurna. Sedangkan patrap samadhi mijil toto lenggah juga dilakukan hanya sekali dalam sehari semalam, setiap bangun dari tidur tengah malam, paginya. Tata cara melakukan patrap samadhi mijil sowan, patrap samadhi mijil sampurno, patrap samadhi mijil toto lenggah sama persis, nggak ada bedanya dengan yang selama panjenengan manekung atau gembleng ini panjenengan lakukan. Sama seperti itu. Makanya panjenengan harus ahli di situ. Karena apa? Karena nantinya akan panjenengan gunakan tanpa saya, tanpa Mas Eko, tanpa Mas Ahmad, sendiri di sana. Nah, kalau panjenengan tidak menguasai, panjenengan akan mengalami kebingungan-kebingungan. Nggih. Di sini diberi motivasi ketika bersamadhi diam, mengalami proses apapun, menghadapi proses apapun, sikapi hanya dengan diam, ngikut diam. Setelah sampai di rumah, melakukan patrap samadhi, di tahapan samadhinya nggak diam, mencari petunjuk, mencari ini yang gawat, ya kan? Jadi sama persis dengan yang panjenengan lakukan selama manekung, selama gembleng. Ketika di rumah pun sama seperti itu. Melakukan patrap samadhi apapun, di tahapan samadhi ini panjenengan harus diam. Jangan melakukan apa-apa. Jangan mencari apa-apa. Jangan menuju kemanapun. Pokoknya diam saja. Jadi jangan sampai berubah nanti. Setelah sampai di rumah samadhinya mencari petunjuk, mencari nomor, mencari harta karun. Nah, gawat ini. Percayalah, sejatinya manusia-manusia yang sejati itu tidak ada apa-apa di dalam otaknya, itu nggak ada apa-apa. Di dalam hatinya itu nggak ada apa-apa. Di dalam kelaminnya itu nggak ada apa-apa. Selain Maha Suci hidup, selain Maha Suci hidup itu nggak ada. Nah, Maha Suci hidup ini adalah titik pusat. Apapun ada di situ. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan itu ada di situ. Dan itu ada di dalam diri kita. Jadi untuk apa dicari? Untuk apa dituju? Untuk apa dipikirin? Lawang tinggal disadari aja. Lawang sudah ada di dalam diri kita. Kecuali belum ada di diri kita, ya oke lah dicari, dipikirin, khawatir. Kan? Ini ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu menyadari keberadaannya saja. Keberadaannya di dalam 3 singgasana yang ada di tubuh kita ini. Itu perlu disadari, hanya itu saja. Tidak yang lain. Manakala kita bersedia menyadari apa yang ada di dalam diri kita, udah apa sudah lengkap di situ, nggak ada yang tidak ada di situ. Bahkan kita ini sesungguhnya bukan manusia yang sedang hidup di alam semesta. Kita ini bukan manusia yang sedang hidup di alam semesta, melainkan kita ini adalah alam semesta itu sendiri yang sedang memproses dirinya sendiri melalui perwujudan yang disebut manusia agar mencapai keselamatan dan mencapai kesempurnaan. Jadi sesungguhnya manusia hidup itu tidak pernah putus dengan alam semesta itu, selalu terkoneksi, selalu berhubungan, sama sekali tidak pernah putus
manusia hidup itu selalu terkoneksi dengan alam semesta, selalu berhubungan dengan alam semesta. Tinggal manusia hidupnya itu sendiri mampu menyadari atau tidak. Manakala manusia hidup itu mampu menyadarinya, ya tidak ada masalah. Nggak ada galau, nggak ada sedih, nggak ada bahagia, nggak ada karma, nggak ada apa-apa. Pokoknya nggak ada apa-apa. Yang ada hanya tentram, yang ada hanya selamat, yang ada hanya sempurna. Selain tentram yang menyelamatkan hingga mencapai titik kesempurnaan, tidak ada. Oke. Ketika manunggal jati, tidak ada yang lebih baik dari diam. Ketika manunggal jati, tidak ada yang lebih baik dari diam. Maka di tahapan samadhi, apapun dan bagaimanapun, berusahalah untuk diam. Bisa diam atau tidak bisa diam, jangan dipermasalahkan. Yang penting niat panjenengan diam, keinginan panjenengan diam, kemauan panjenengan diam. Perkara bisa diam atau tidak jangan dipermasalahkan. Karena yang melakukan patrap samadhi itu adalah mereka berlima sendiri. Nah, mereka berlima sendiri yang melakukan patrap samadhi itu. Jadi proses apapun jangan dipermasalahkan. Diam saja. Raga ini diam saja. Wujud ini diam saja. Ketika manunggal jati, diam saja. Jangan melakukan upaya apapun. Setelah manunggal jati, bawalah manunggal jati ini untuk bermasyarakat, untuk berkehidupan di dalam alam semesta ini. Selebihnya nikmati saja rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Manakala manunggal jati ini menggerakkan wujud untuk makan, sempurnakan terlebih dahulu makanannya. Manakala manunggal jati ini menggerakkan wujud kita untuk minum, sempurnakan terlebih dahulu minumannya. Sesudahnya ucapkan terima kasih. Kemudian lakukan palungguh jati. Manakala manunggal jati ini menggerakkan wujud kita mandi, lakukan mijil sesuci terlebih dulu. Sesudahnya ucapkan terima kasih, kemudian lakukan palungguh panutup. Manakala manunggal jati ini menggerakkan wujud kita untuk beristirahat tidur di malam hari, lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sowan. Diakhiri dengan bersamadhi walaupun hanya sejenak. Kemudian lakukan palungguh sare sambil beristirahat tidur. Nanti bangun dari tidurnya, jika manunggal jati ini masih memberi kesempatan untuk bisa hidup di dunia ini, artinya masih bisa bangun gitu ya, dari tidur itu tadi. Karena jika mereka berlima tidak menggerakkan, belum tentu kita itu bisa bangun dari tidur itu. Kalau kita masih bisa bangun dari tidur itu, berarti tubuh ini masih digunakan oleh mereka berlima. Lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah terlebih dulu. Bersamadilah walau hanya sejenak, diakhiri dengan palungguh panutup. Kalau manunggal jati ini menggerakkan wujud kita pusing, mengalami tidak enak, mengalami sakit, kan mereka sendiri yang menggerakkan itu. Mereka sendiri yang menggerakkan, makanya jangan dipermasalahkan gitu. Karena mereka sendiri.
kelakuan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Kalau sampai manunggal jati, kalimat manunggal jati ini berarti wahyu panca gaib loh ya, sedulur papat kalimo pancer loh ya, dengan uraiannya bla 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 itu loh ya. Saya persimpel manunggal jati. Ketika manunggal jati ini menggerakkan wujud panjenengan menjadi pening, sakit kepala, pusing, takut, resah, gelisah, nggak enak, jangan dipermasalahkan karena itu kelakuan mereka berlima sendiri. Segera lakukan patrap sama di mijil sampurno. Semakin lama panjenengan bersamadi, semakin luas proses penyempurnaannya. Kemudian diakhiri dengan palungguh panutup. Paham? Di dalam menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah manunggal jati itu, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, yang artinya juga menggunakan wahyu panca gaib itu sendiri, atau sedulur papat kalimo pancer itu sendiri. Jangan pelit terima kasihnya, perbanyak syukurnya, terima kasihnya diperbanyak, jangan medit, jangan pelit. Paham nggih? Misal contoh mandi, manunggal jati menggerakkan wujud untuk mandi. Sebelum mandi lakukan mijil sesuci terlebih dulu. Kemudian sembari mandi gunakan kesadaran untuk membaca bacaan kunci sampai selesai. Setelah selesai mandi, ucapkan terima kasih. Perangkat apapun, alat apapun yang panjenengan gunakan mandi itu harus kau ucapkan terima kasih. Misalkan panjenengan menggunakan odol sama sikat juga diterima kasihi. Menggunakan sabunnya diterima kasihi. Menggunakan pembersih wajahnya diterima kasihi. Menggunakan sampo-samponya diterima kasihi. Menggunakan handuknya diterima kasihi. Menggunakan air, kalau mandinya dengan air, ada mandi tanpa air, airnya juga diterima kasihi. Semua perangkat yang digunakan untuk mandi itu diterima kasih. Selesai mandi, terima kasih odol dan sikat, terima kasih sabun, terima kasih sampo, terima kasih apa kalau pembersih wajah namanya biore, terima kasih biore. Menggunakan sampo, terima kasih sampo, terima kasih air, terima kasih pakaian. Setelah mandi kok pakai parfum, terima kasih parfum. Setelah mandi kok menggunakan Rexona ketiak, terima kasih Rexona. Semuanya diterima kasih. Oke. Setelah semuanya selesai diucapi terima kasih, kemudian lakukan palungguh panutup. Oke. Sama ketika kita makan juga sama. Apapun yang bersentuhan dengan ketika kita makan itu juga diterima kasih semua. Terima kasih nasi dan lauk pauknya, terima kasih sendok kalau menggunakan garpu, terima kasih garpu, terima kasih piring, kalau piringnya dicuci terima kasih air, terima kasih itu tempat sabun untuk nyuci, semuanya diterima kasih. Jangan pelit. Jangan pelit. Terima kasih kita itulah ilmu pengasihan untuk alam semesta yang kita butuhkan. Jadi apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan di dalam alam semesta seisinya ini akan datang. Karena dia tertarik dengan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita. Apapun itu. Oke.
mengalami sesuatu, hendak bepergian ke suatu tempat, lakukan Palunggo Jati. Jangan menggunakan apapun, lakukan Palunggo Jati. Setelah Palunggo Jati, pergi. Setelah bepergian, jangan lupa tuh ucapkan terima kasih. Sesudah bepergian ini jangan lupa ucapkan terima kasih, lakukan Palunggo Panutup. Mau ada kepentingan, lakukan Palunggo Jati. Merasa ada sesuatu yang mengancam, lakukan Palunggo Jati. Sesudahnya jangan pernah lupa ucapkan terima kasih, diakhiri Palunggo Panutup. Paham ya? Hanya dengan seperti itu, tidak ada sesuatu apapun yang panjenengan tidak bisa kalau panjenengan mau. Hanya dengan seperti itu tok. Jika ada kesempatan, ada waktu yang sangat luang, yang sangat senggang, yang sangat tidak terganggu, jangan bersantai. Jangan buang dengan sia-sia. Gunakan untuk melatih diri melakukan patrap samadhi manunggal jati. Hanya seperti itu loh yang saya lakukan selama ini. Hanya dengan seperti itu yang saya lakukan selama ini, dan kehidupan saya selama ini seperti yang panjenengan saksikan. Hanya dengan begitu tok. Oke. Akhir kadangan kita malam ini, saya ingin memberikan kenang-kenangan kepada panjenengan. Ini cara saya bersyukur. Cara saya bersyukur. Simak baik-baik dan gunakan ini nanti, ya. Gunakan ini. Dimulai dari sini pun tidak apa-apa. Ini caranya saya bersyukur. Misalkan contoh, saya mandi. Di tempat mandi saya itu ada spon. Tahu spon nggak? Spon itu alat untuk menggosok badan. Ada spon, ada odol, ada sikat, ada biore pembersih wajah, ada biore, ada sampo, terus ada sabun, ada handuk, air udah pasti, kamar mandi kan. Nah selesai itu ada Rexona buat ketiak, ada parfum, ada minyak rambut, nah, dan pakaian sudah pasti. Nah ini cara saya bersyukur. Saya ngambil ketika saya mandi saja. Yang lainnya juga sama seperti itu ya. Jadi saya ngambil contoh ketika saya mandi. Setelah mijil sesuci, kemudian saya mandi menggunakan seluruh perangkat yang biasanya saya gunakan ketika mandi. Semuanya itu saya balur, saya bungkus dengan bacaan kunci. Ya, setelah mijil sesuci saya mandi. Saya ulang ya, setelah mijil sesuci kemudian saya mandi. Ketika saya mandi, semua perangkat yang ada di kamar mandi itu saya gunakan. Dan semua perangkat itu saya lumuri, saya balut, saya bungkus dengan bacaan kunci sampai selesai mandi. Setelah selesai mandi, udah berpakaian nih, ya, udah berpakaian. Kemudian saya duduk di tempat di mana biasanya saya melakukan patrap samadhi. Saya punya tempat khusus untuk melakukan patrap samadhi. Setelah selesai semuanya, kemudian saya duduk di tempat di mana biasanya saya melakukan patrap samadhi. Lalu saya diam sejenak. Setelah diam sejenak, kemudian saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih ragaku. Terima kasih jiwaku. Terima kasih sedulur papat kelima pancerku. Terima kasih hidupku. Terima kasih ruh suciku. Terima kasih guru sejatiku. Terima kasih bapak dan ibuku. Terima kasih Mbah Buyut, laki-laki dan perempuan yang menjaga tempat ini. Terima kasih para leluhurku, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, semuanya.
Terima kasih Ibu Bumi, Bapak Angkasa. Terima kasih Kanjeng Romo Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Terima kasih Kanjeng Ibu Sri Sejati. Terima kasih alam semesta seisinya. Terima kasih odol dan sikat. Terima kasih sabun. Terima kasih sampo. Terima kasih air. Terima kasih biore. Terima kasih Rexona. Terima kasih handuk, terima kasih spon, terima kasih gayung, terima kasih bak, terima kasih kran, terima kasih parfum, terima kasih minyak rambut, terima kasih pakaian. Kemudian palungguh panutup. Panjenengan bisa seperti ini dan sungguh-sungguh melakukan ini, pasti di dalam pengucapannya menetes itu air mata. Ini setiap saat saya lakukan, sesudah melakukan apapun. Sesudah melakukan apapun, itu yang saya lakukan. Hanya itu yang saya lakukan. Dan dengan melakukan syukur itu, air mata saya selalu menetes. Oke. Gunakan itu. Dan silakan saksikan sendiri apa yang akan panjenengan alami nantinya. Dengan melakukan itu, hasil apa yang panjenengan dapatkan nantinya, silahkan buktikan sendiri. Yeah. Ketika makan sama apapun perangkat atau sesuatu yang saya makan dan ada di situ, tidak ada satupun yang tidak mendapat jatah ucapan terima kasih, tidak ada. Oke. Dengan itu juga panjenengan akan mengalami kemudahan-kemudahan di dalam mempertahankan manunggal jati. Oke. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Oke.